Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita masih akan membahas tentang bab 3, yaitu gaya. Nah, anak-anak, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang gaya. Anak-anak tentunya masih ingat ya, apa itu gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Nah, jika anak-anak masih ingat, kemarin Ustazah Muji sudah memberikan contoh banyak sekali tentang apa itu gaya tarikan dan apa itu gaya dorongan, dan juga manfaat dari gaya. Kalau anak-anak masih ingat ya, atau sudah lupa, silahkan anak-anak buka kembali video pembelajaran yang sudah dikirimkan Ustazah Muji pada pertemuan minggu kemarin. Nah, sebagaimana janji Ustazah, hari ini kita akan membahas atau mengenal tentang macam-macam gaya. Anak-anak, gaya yang akan kita pelajari yang pertama adalah gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Minggu kemarin ya, di pertemuan kemarin Ustazah Muji sudah mengenalkan sedikit tentang gaya gesek ya, yaitu kemarin ada contoh seorang anak yang bermain sepeda di tanah yang berbatu ataupun di tanah yang beraspal. Masih ingat ya, Nak ya? Nah, gaya gesek ini mempunyai arah yang berlawanan. Akibatnya, gaya gesek ini akan menghambat gerak benda. Semakin besar atau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Dan itu tentu saja tenaga yang kita keluarkan juga semakin besar. Coba anak-anak perhatikan contoh yang ada pada layar ya. Di situ ada seorang anak yang lagi bermain sepatu roda. Nah, bisa anak-anak bayangkan apa yang terjadi jika anak tersebut bermain sepatu roda di tanah. Kira-kira lebih capek manakah yang dilakukan anak yang bermain sepatu roda di tanah atau di jalan beraspal? Jika jawaban kalian di tanah lebih capek, berarti kalian pintar. Yang belum benar jawabannya bukan tidak pintar, tapi bisa dipelajari kembali. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan di situ ada garis dua panah gitu ya. Ada gaya gesek dan ada arah benda. Nah, gaya geseknya itu adalah tanah beraspal. Kemudian arah bendanya yaitu ketika kalian menuju atau memacu sepatu roda kalian gitu ya, di arah yang berlawanan. Gaya gesek itu akan menghambat laju dari sepatu roda kalian. Nah, apa manfaat atau keuntungan dari gaya gesek terhadap diri kita, manusia? Ya, 1, ketika berjalan kita tidak akan tergelincir. 2, dimanfaatkan untuk menghentikan sepeda atau motor. Nah, untuk memperbesar gaya gesek, maka ada beberapa cara yang dilakukan manusia, yaitu yang A, menambah sol pada sandal atau sepatu. Ini bisa dihubungkan dengan manfaat yang pertama. Contoh ini ya. Nah, anak-anak, ketika kalian main futsal ya, jika kalian memakai sepatu yang biasa kalian pakai ya, maka itu biasanya akan dilarang oleh pelatihnya. Kenapa? Karena sepatu yang biasa kalian pakai itu permukaannya licin, datar, biasa. Sementara kalau kita main futsal, kita membutuhkan sepatu yang punya seperti itu ya. Apa itu? Lancip-lancip itu. Nah, kenapa? Karena ketika kita main futsal itu adalah salah satu olahraga yang ada di dalam ruangan atau indoor. Nah, ruangannya atau tanahnya
permukaan tanahnya itu dilapisi oleh keramik, sehingga ini sangat licin sekali. Jika kalian memakai sepatu yang biasa kita pakai sehari-hari, maka di situ dikhawatirkan akan membuat kalian tergelincir. Karenanya kita harus memperbesar gaya geseknya dengan cara apa? Dengan menambahi sol sepatu kita di bagian permukaan bawah itu dengan gerigi-gerigi tajam, sehingga ketika kalian sedang berlari, gerigi-gerigi tajam ini akan bersentuhan sama lantai dan itu akan menghambat kalian tergelincir. Kemudian yang kedua, permukaan ban dibuat beralur. Jika kalian perhatikan ban sepeda atau ban motor kalian yang bagian luar, maka kalian melihat di situ ada garis-garis itu. Itu memang disengaja, bukan hanya sebagai hiasan, tapi itu sebetulnya memang caranya agar kita bisa memperbesar gaya gesek kita, sehingga ban sepeda atau ban motor kita itu tidak mudah tergelincir ketika kita kayuh atau kita pakai. Enak ya? Nah, apa kerugiannya dengan adanya gaya gesek? Yang pertama, kerugiannya adalah menghambat gerakan. Jadi gaya gesek itu menghambat gerakan kita. Kemudian yang kedua, mengikis permukaan benda yang bergesekan. Dalam bahasa IPA-nya disebut aus. Jadi kalau kalian perhatikan sepeda kalian itu, ban sepedanya dalam waktu 1 tahun disarankan untuk berganti. Kenapa? Karena permukaan atau alur yang dibuat di ban itu sudah semakin menipis, sehingga itu akan membuatnya licin ketika bertemu dengan aspal. Gaya geseknya kecil, maka kalian akan mudah jatuh dan tergelincir. Nah, itu yang dihindari. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi, yaitu merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Nah, anak-anak, apa akibatnya dengan adanya gaya gravitasi? Maka akibatnya adalah semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi kita. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa semua benda jatuh kok selalu ke bawah? Karena arah pusat bumi kita itu ada di pusat bumi, gaya gravitasi kita itu ada di pusat bumi, sehingga semua benda yang jatuh pasti dari atas ke bawah. Nah, manfaat gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi yang pertama adalah benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Sebelum Ustazah Muji lanjutkan tentang pembahasan ini, Ustazah Muji hanya ingin mengingatkan bahwa bumi kita itu berputar. Jadi jangan merasa bahwa bumi kita itu diam. Bumi kita itu berputar. Baik dia melakukan putaran ke arah porosnya sendiri atau berotasi, maupun dia berputar mengelilingi matahari. Jadi dalam posisi dia berputar pada dirinya sendiri, bumi ini juga berputar mengelilingi matahari. Nah, apa kita merasakan? Tidak. Inilah manfaat yang bisa kita dapatkan dari gaya gravitasi bumi kita, bahwa benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa dalam proses putarannya bumi, baik di poros bumi maupun dia mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Nah, bumi ini berputar tapi manusia tidak merasakan, dan kita santai saja, kita bisa berjalan di permukaan tanah, di bagian manapun kita tetap merasa aku loh di atas tanah gitu ya. Memang yakin kalau kita di atas tanah gitu ya, maksudnya kita ada di bagian permukaan tanah, bagian atas gitu ya. Nah, inilah manfaat dari gaya gravitasi yang dianugerahkan Allah untuk kita ya. Begitu luar biasanya penjagaan Allah itu terhadap diri kita. Nah, sehingga kita tidak merasa kalau bumi ini sedang berputar. Kita merasa yakin bahwa kita ada di permukaan tanah. Kemudian yang ketiga, air laut tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam di permukaan bumi.
Jika tidak ada gaya gravitasi, bisa kalian bayangkan apa yang terjadi dengan air laut, dengan berputarnya bumi dan di dalam porosnya, perputaran bumi di porosnya, maupun ketika bumi ini mengelilingi matahari. Logikanya air ini akan bergerak, bergejolak dan sebagainya, tapi ini tidak. Enak ya? Kembali kita bicara tentang inilah cara Allah menjaga kita, ya. Kemudian yang keempat adalah gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari. Ya, sangat luar biasa manfaat gaya gravitasi bumi ini, ya. Kemudian ketiga, kita akan bicara tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya magnet. Bagian magnet yang memiliki kekuatan daya tarik besar ada di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Dan jika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, anak-anak, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda-benda magnetis. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, maka disebut dengan benda non-magnetik. Ya. Nah, anak-anak, nanti ketika kalian sudah kelas 5 atau kelas 6, kalian akan bicara tentang gaya magnet ini. Jadi magnet itu ada yang bersifat alami, ya, dari alam, tapi gaya magnet itu juga bisa dibuat oleh manusia. Nanti kalian akan belajar tentang cara membuat magnet di kelas atas, ya. Apa manfaat dari gaya magnet? Satu, gaya magnet itu berperan untuk menunjukkan arah mata angin kita kalau dia berada di dalam kompas, ya. Kemudian yang kedua, memindahkan benda-benda yang berat yang biasanya bentuknya adalah benda-benda magnetik, ya. Jadi magnet bertemu dengan benda-benda magnetis, baik itu yang ukurannya besar maupun kecil, ya, itu bisa mudah untuk dipindahkan dibandingkan apabila menggunakan tenaga manusia, gitu ya. Kemudian yang C menggerakkan kereta maglev, magnetic levitation, ya. Ini adalah kereta magnet yang digerakkan oleh magnet, gitu ya. Kemudian kita bicara gaya yang berikutnya adalah gaya otot, yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Kalau dalam contoh yang dilihatkan oleh Ustadzah Muji, ini adalah dua ekor kerbau yang sedang menarik gerobak dengan bapak-bapak yang duduk di atasnya dengan potongan-potongan kayu. Ini berat, ini tidak ringan. Nah, maka itu inilah yang disebut dengan gaya otot. Kemudian ketika kita menulis, manusia menulis, kemudian juga mengangkat beban, misalkan mengangkat air atau apa, itu yang dimanfaatkan adalah gaya otot kita. Kemudian gaya berikutnya ada gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, gaya listrik itu mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nanti di kelas-kelas tinggi lainnya, ya, di kelas 5 atau kelas 6 kalian akan lebih detail membahas tentang jenis-jenis gaya ini. Yang terakhir kita bicara tentang gaya pegas. Gaya pegas ini ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis. Dari beberapa contoh yang bisa dilihat, ya, bisa kalian lihat, ini adalah yang pertama adalah orang yang bermain karet gelang. Semakin panjang kita menariknya, maka semakin jauh benda itu nanti akan terlempar. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar anak yang bermain ketapel, ya. Ini namanya ini benang kedua ini, ya. Ketika kita tarik dan semakin panjang atau semakin tegang kita menariknya, maka batu yang ada di ujung ini juga akan semakin jauh terlempar. Kemudian contoh yang ketiga ini adalah ballpoint yang memakai memakai spiral, ya, memakai spiral yang ada di sini ini, ya, per, ya, memakai per. Ketika kita tekan,
Maka pir itu nantinya bolpainya itu bisa keluar ya, biji bolpainya. Kalau kita tarik maka bisa masuk ke dalam lagi. Ini adalah beberapa contoh dari gaya pegas. Baik anak-anak, bagaimana? Bisa difahami ya keterangan Ustadzah Muji hari ini? Silahkan, bagaimana pesannya Ustadzah Muji? Ketika selesai mendengarkan video pembelajaran seperti ini, maka segera buka buku paketnya untuk dibaca ulang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar ilmu itu menempel dan kita bisa lebih paham tentang materi tersebut. Nah, anak-anak, ini tadi yang bisa Ustadzah Muji sampaikan untuk bab gaya ya. Nah, kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.